Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni dan rekan saya bernama Muhammad Fahmi Wahid Tahir. Kami dari kelompok 11. Dan di video singkat ini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Mengembangkan dan Menebalkan Cerita Alternatif. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama. Baik, adapun materi pertama yaitu penerapan konsep naratif dalam mengembangkan cerita alternatif klien. Dalam konseling naratif, konselor membantu klien memahami bahwa mereka bukan bagian dari masalah melalui proses eksternalisasi, yaitu memisahkan masalah dari identitas diri. Hal ini membuat konseli mampu melihat masalah secara objektif dan menemukan ruang refleksi. Selanjutnya, dilakukan dekonstruksi narasi lama untuk menentang keyakinan negatif yang membatasi diri. Konseli diajak menyadari bahwa hidupnya dapat memiliki banyak makna alternatif. Tahap akhir adalah rekonstruksi cerita alternatif, di mana konselor membantu konseli membangun identitas baru yang berfokus pada kekuatan dan pengalaman positif. Proses ini penting bagi remaja untuk menumbuhkan konsep diri yang lebih positif dan memberdayakan. Baik, itulah tadi dari saya. Saya serahkan ke pemateri kedua, yaitu Muhammad Fahmi Wahid Tahir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran konselor dalam menebalkan cerita alternatif untuk meningkatkan makna diri klien. Nah, peran konselor dalam konseling naratif tidak hanya membantu klien menemukan cerita alternatif, tetapi juga memastikan narasi baru tersebut benar-benar menjadi bagian dari identitas diri yang kuat. Konselor berperan sebagai fasilitator perubahan makna dan restoring partner yang membantu klien menulis ulang kisah hidupnya dengan makna yang lebih positif dan memberdayakan. Dalam prosesnya, konselor menciptakan suasana reflektif agar klien dapat menghayati narasi baru melalui pengalaman yang nyata dan momen-momen kecil keberhasilan yang memperkuat rasa mampu dalam diri mereka. Selain itu, konselor berperan memperkuat narasi alternatif melalui validasi dan pengakuan sosial dengan mendorong klien membagikan cerita barunya kepada orang lain, karena identitas baru akan semakin kuat melalui dukungan dari lingkungan. Konselor juga menggunakan pertanyaan reflektif lanjutan seperti meaning question dan future oriented question untuk membantu klien menafsirkan arah hidupnya sesuai narasi baru serta menumbuhkan keyakinan diri dalam mempertahankan perubahan. Nah, pada akhirnya konselor melakukan pendampingan berkelanjutan melalui afirmasi dan penguatan makna diri agar cerita baru tidak hanya sebatas wacana dalam ruang konseling, tetapi benar-benar menjadi bagian dari identitas dan realitas hidup klien. Selain refleksi, pengalaman konselor juga berperan memperkuat narasi alternatif melalui proses validasi dan pengakuan sosial. Klien diajak untuk membagikan cerita barunya kepada orang lain agar mendapatkan dukungan emosional dan sosial. Kurniawan 2017 menegaskan bahwa dalam konseling naratif, makna diri tidak terbentuk secara individual semata, melainkan juga melalui dialog dengan lingkungan sosial yang memberikan konfirmasi terhadap identitas baru. Oleh karena itu, Putri dan Rahmawati 2023 menyatakan bahwa bentuk pertanyaan semacam ini menuntut klien memproyeksikan masa depan dengan identitas yang lebih positif, sekaligus memperkuat keyakinan baru bahwa dirinya mampu mempertahankan perubahan tersebut. Dengan demikian, konselor tidak hanya membantu membangun cerita alternatif, tetapi juga memastikan klien mampu menjadikan sebagai dasar arah hidup yang baru. Nah, akhirnya peran konselor juga mencakup pendampingan berkelanjutan agar narasi baru tersebut tetap kuat di tengah tantangan kehidupan. Aulia 2023 menegaskan bahwa konselor berfungsi sebagai proses penebalan makna diri dengan cara terus mengafirmasi kembali diri klien dan membantu mereka mengenali nilai hidup yang konsisten dengan cerita barunya. Pendampingan ini memastikan bahwa cerita alternatif bukan hanya sekedar wacana dalam ruang konseling, tetapi benar-benar menjadi bagian dari